Selamat datang kembali di saluran kita, tempat di mana gaya bertemu dengan narasi dan setiap outfit memiliki ceritanya sendiri. Sebelum kita menyelami lebih jauh keindahan fashion dan intrik drama yang menyelimuti bintang kita kali ini, izinkan saya mengajukan satu permohonan kecil. Jika Anda menikmati eksplorasi gaya, traveling, dan ingin selalu menjadi yang pertama tahu tentang isu-isu terhangat, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan update paling segar dari kami. Yuk, jadi bagian dari komunitas positif ini. Awal musim semi di negeri Sakura, pesona pastel Inara Rusli. Bayangkan ini, Bandara Haneda, Tokyo. Udara musim gugur yang sejuk berpadu dengan kehangatan fashion yang memukau. Di tengah keramaian, satu sosok berdiri menonjol dengan aura keanggunan yang tak terbantahkan. Dialah Inara Rusli, yang baru-baru ini membagikan catatan perjalanannya di negeri Sakura, Jepang. Namun, ini bukan sekedar liburan biasa, ini adalah sebuah pernyataan fashion. Perjalanan Inara ke Jepang yang dimulai pada tanggal 25 November 2025 segera menjadi headline di berbagai media sosial dan platform berita hiburan. Alasannya, keberhasilannya dalam memadukan keanggunan busana berhijab dengan tren fashion global, khususnya dominasi warna pastel yang lembut dan menenangkan. Inara, melalui setiap unggahannya, mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang muslimah yang modis dan stylish di panggung internasional. Sejak langkah pertamanya di Bandara Haneda, Inara sudah memberikan preview dari koleksi liburannya. Gaya kasual airport look-nya adalah perpaduan sempurna antara kenyamanan dan kelas. Namun, puncak dari pernyataan fashion-nya adalah saat ia mulai mengeksplorasi jalanan Tokyo, khususnya di kawasan ikonik seperti Shibuya. Di Shibuya, pusat fashion dan hype anak muda, Inara memilih paduan yang cerdas, celana putih tulang yang rapi dan versatile dipadukan dengan sweater bergaris. Pilihan ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang street style Jepang yang seringkali mengutamakan siluet yang bersih dan tekstur yang menarik. Warna-warna pastel lembut, merujuk pada krem, baby blue, atau mint, memberikan kesan feminim dan mudah didekati, sebuah kontras yang indah dengan hiruk-pikuk kota metropolitan. Lalu, ada momen keanggunan absolut saat ia menjelajahi tempat-tempat tamasya yang lebih tenang. Bayangkan dia, berpose dengan latar belakang kuil atau taman Jepang, mengenakan outfit serba pastel. Busana ini mungkin berupa tunik panjang berwarna lilac lembut atau blouse pink pucat yang dipadukan dengan rok pleats yang anggun. Setiap detail, mulai dari pemilihan bahan yang jatuh dan tidak ketat, hingga aksesori minimalis yang ia gunakan, berteriak kelas tanpa perlu menjadi flashy. Eksplorasi budaya dan busana tradisional. Perjalanan Inara ke Jepang tidak hanya tentang fashion modern, tetapi juga tentang penghormatan dan eksplorasi budaya. Salah satu momen paling ikonik dari liburan ini adalah saat ia memutuskan untuk mencoba pakaian tradisional Jepang, kimono. Inara memilih kimono berwarna biru yang indah dengan motif bunga-bunga yang halus. Ini adalah tantangan fashion yang menarik, bagaimana memadukan pakaian tradisional non-muslim dengan etika berhijab. Inara menanganinya dengan keahlian yang luar biasa. Ia memadukan kimono yang kaya detail tersebut dengan jilbab berwarna pastel yang kontras namun serasi, mungkin warna krem gading atau peach yang sangat lembut. Penggunaan jilbab pastel ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai elemen penyatu yang membuat seluruh tampilan terasa kohesif dan hormat terhadap tradisi, sekaligus tetap sesuai dengan identitas fashion pribadinya. Momen ini menjadi inspirasi yang kuat, menunjukkan bahwa berhijab bukanlah penghalang untuk menikmati pengalaman budaya global. Perjalanan edukasi Inara berlanjut hingga ke kawasan spiritual dan alam, seperti saat ia menuju kawasan Gunung Fuji. Untuk perjalanan yang menantang dan membutuhkan kenyamanan ekstra ini, Inara beralih ke palet warna yang lebih gelap namun tetap stylish. Ia terlihat mengenakan outfit serba hitam yang fungsional, dilengkapi dengan blazer coklat yang chic. Blazer coklat ini berfungsi ganda, sebagai penghangat dan sebagai statement piece yang memberikan kontras tekstur dan warna. Momen ini menjadi inspirasi yang kuat, menunjukkan bahwa berhijab bukanlah penghalang untuk menikmati pengalaman budaya global.
Perjalanan edukasi Inara berlanjut hingga ke kawasan spiritual dan alam seperti saat ia menuju kawasan Gunung Fuji. Untuk perjalanan yang menantang dan membutuhkan kenyamanan ekstra ini, Inara beralih ke palet warna yang lebih gelap namun tetap stylish. Ia terlihat mengenakan outfit serba hitam yang fungsional dilengkapi dengan blazer coklat yang chic. Blazer coklat ini berfungsi ganda sebagai penghangat dan sebagai statement piece yang memberikan kontras tekstur dan warna. Ini membuktikan bahwa gaya Inara sangat versatile. Ia mampu bertransisi mulus dari kelembutan pastel menjadi kekuatan warna bumi. Badai di balik keindahan, isu panas yang mengguncang. Sayangnya, tak ada keindahan yang luput dari badai. Di tengah pres yang mengalir deras atas gaya busananya, nama Inara Rusli tiba-tiba terseret ke dalam pusaran drama pribadi yang panas, yang berpotensi mengancam reputasi fashion influencer yang ia bangun. Kabar terbaru yang membuat heboh adalah dugaan keterlibatan Inara dalam isu perselingkuhan dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi. Isu ini pertama kali diungkap ke publik oleh istri sah Insanul, Wardatina Mawa. Menurut Wardatina, interaksi antara Inara dan suaminya terjadi melalui pesan pribadi atau direct message atau DM. Yang paling mengejutkan adalah isi dari percakapan tersebut. Inara diduga menanyakan status pernikahan Insanul dengan Wardatina secara eksplisit. Puncak dari drama ini adalah ketika Inara diduga menyebutkan bahwa Insanul telah menjatuhkan talak 2 kepada Wardatina. Reaksi Wardatina terhadap tuduhan tersebut sangat tegas dan jelas. Ia membantah keras pernyataan Inara. Menurut Wardatina, klaim talak 2 itu tidak benar dan suaminya, Insanul, masih terikat dalam pernikahan yang sah dengannya. Isu ini menciptakan narasi yang kontra secara dramatis. Di satu sisi, ada Inara Rusli, fashion icon yang anggun dan inspiratif, menjelajahi keindahan dan ketenangan Jepang. Di sisi lain, ada Inara Rusli yang diduga terlibat dalam drama rumah tangga orang lain, menggoyahkan citra positif yang sedang ia pancarkan. Citra publik dan realitas pribadi, kontras antara citra publik yang glamor, liburan, fashion, inspirasi, dan isu pribadi yang problematis, dugaan perselingkuhan, intervensi rumah tangga, adalah cerminan dari tantangan kehidupan selebriti di era digital. Pertama, mari kita kembali pada dampak fashionnya. Keberanian Inara Rusli dalam memadukan hijab dengan high fashion pastel adalah sebuah legasi yang tidak bisa diabaikan. Ia memberikan izin kepada para pengikutnya untuk tampil modis tanpa mengorbankan keyakinan. Secara fashion, perjalanannya ke Jepang adalah sebuah kemenangan besar. Ini adalah konten aspirasional yang membuat banyak orang ingin mencontoh gayanya, membeli warna pastel, dan mencoba memadukan outerwear yang berkelas. Namun, isu drama pribadi ini berfungsi sebagai rem naratif yang tiba-tiba. Di era media sosial, di mana privasi hampir tidak ada, setiap tindakan pribadi seorang figur publik diperiksa di bawah mikroskop. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun di atas kualitas outfit atau keindahan feed Instagram, tetapi juga di atas integritas dan etika moral. Penting untuk diingat bahwa saat ini, kabar tersebut masih berada dalam ranah dugaan yang berasal dari klaim Wardatina Mawa. Publik kini menanti klarifikasi baik dari Inara Rusli maupun Insanul Fahmi untuk memahami duduk perkara yang sebenarnya. Apakah ini hanya salah paham yang diperburuk oleh komunikasi yang ambigu? Atau apakah ini adalah bukti dari shady bisnis di balik layar? Apapun kebenarannya, insiden ini mengajarkan kita tentang kerentanan image building. Sebuah brand pribadi yang dibangun dengan susah payah bisa goyah hanya karena satu isu yang belum terkonfirmasi. Kesimpulan positif, menghadapi badai dengan keanggunan, the ultimate takeaway. Sahabat semua, dari kisah Inara Rusli ini, kita bisa mengambil 2 pelajaran berharga yang saling terkait. Pelajaran 1, kekuatan fashion sebagai statement. Inara Rusli telah membuktikan bahwa fashion adalah bahasa universal. Melalui warna pastel dan styling yang cerdas, ia mengirimkan pesan tentang keanggunan, modernitas, dan harmonisasi budaya. Mari kita jadikan style Inara sebagai inspirasi untuk berani mengeksplorasi warna-warna lembut dan tampil percaya diri dalam setiap situasi.
Pelajaran 2, pentingnya menjaga keseimbangan dan integritas. Di balik sorotan kamera dan glamour liburan, integritas pribadi adalah fondasi yang paling kokoh. Apapun hasil akhir dari isu yang menimpanya, kita harus selalu ingat bahwa setiap orang berhak atas privasinya, dan kita sebagai penonton harus bijak dalam memilah informasi yang beredar. Kita berharap Inara mampu menyelesaikan isu pribadinya dengan kepala dingin dan profesionalitas yang sama yang ia tunjukkan dalam karir fashionnya. Pada akhirnya, citra publik dan inspirasi sejati datang dari kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan, baik itu tantangan gaya di lingkungan baru seperti kimono maupun tantangan personal yang berat. Kita memilih untuk tetap fokus pada hal positif. Inara Rusli adalah seorang ikon yang sedang berkembang yang mengajarkan kita bahwa berhijab bisa sangat stylish dan versatile. Mari kita doakan yang terbaik agar ia bisa menavigasi turbulensi ini dan kembali bersinar dengan outfit yang memukau.